kawan sekalian, ketemu lagi di channel Angkasa. Pernah nggak sih kita perhatikan sayap pesawat terbang? Ternyata jenis sayap pesawat itu beragam loh. Apa saja jenisnya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu channel Angkasa Media Service, supaya kita bisa lebih banyak dan lebih sering berbagi cerita dunia penerbangan dan militer. Sayap merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah pesawat. Seiring perkembangan desain dan teknologi di pesawat, desain sayap juga kerap berubah. Tapi setidaknya ada beberapa jenis sayap pesawat yang dikenal di dunia penerbangan loh. Kalau dilihat dari penempatannya, setidaknya ada 5 jenis sayap yang dikenal, yaitu low wing, mid wing, shoulder wing, high wing, dan parasol wing. Pemilihan konfigurasi sayap ini biasanya disesuaikan dengan ukuran dan kegunaan pesawat itu sendiri. Tapi yang lebih unik dari jenis sayap ini justru soal bentuknya. Mungkin yang sering kita lihat adalah sayap-sayap yang bentuknya cuma lurus. Padahal ada beberapa bentuk sayap pesawat yang ada di dunia loh. Sayap lurus. Sayap ini biasa disebut juga sebagai rectangular wing. Sayap ini populer di kalangan pesawat-pesawat super kecil lantaran desainnya paling simpel dan yang jelas paling murah. Sayap lurus biasanya digunakan di pesawat-pesawat latih seperti Piper PA-38, Cessna 172, atau pesawat-pesawat jarak pendek seperti Pilatus atau Cessna Grand Caravan. Tapered wing. Ini merupakan pengembangan dari sayap lurus. Bedanya pada desain tapered wing, sayap di pangkal yang menempel dengan badan lebih lebar ketimbang bagian ujungnya. Konfigurasi ini bisa mengurangi daya hambat yang didapat pesawat, sehingga pesawat bisa melaju lebih kencang dengan beban mesin yang lebih ringan. Salah satu pesawat yang sukses besar menggunakan tapered wing ini adalah P-51 Mustang yang juga sempat dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara pada dekade 60-an sampai 70-an. Elliptical wing. Elliptical wing dikenal sebagai salah satu jenis sayap yang paling efisien. Artinya, sayap ini memiliki daya hambat paling rendah dan aerodinamika yang tinggi. Namun, sayap model ini tidak populer lantaran waktu produksinya yang relatif lebih lama ketimbang sayap lainnya, sehingga dianggap tidak ekonomis jika digunakan untuk kebutuhan industri. Salah satu pesawat yang sukses menggunakan elliptical wing adalah Supermarine Spitfire. Pesawat ini menjadi salah satu pesawat terhebat di masa Perang Dunia Kedua. Swept wing. Inilah jenis sayap pesawat yang paling mudah kita jumpai di kehidupan kita. Rata-rata pesawat komersial yang kita kenal seperti Boeing 737, 747, Airbus A320, A350, dan pesawat-pesawat sejenisnya menggunakan swept wing. Alasannya, sayap ini dianggap sangat efisien untuk penerbangan jarak jauh dan berkecepatan tinggi. Sayangnya, swept wing juga punya kekurangan, yaitu saat pesawat melaju dengan kecepatan rendah. Makanya, untuk membantu performa di kecepatan rendah, pesawat membutuhkan lebih banyak alat bantu, seperti slats dan flaps. Swept wing juga punya beberapa varian yang mungkin dianggap tidak umum bagi orang-orang awam. Misalnya, ada folding swept wing yang desainnya terbalik. Dan ada juga variable swept wing yang sayapnya juga bisa dimaju mundurkan. Delta wing. Sayap delta sebenarnya tidak terlalu umum digunakan di industri penerbangan reguler. Soalnya, kekurangan utama delta wing adalah sayap ini menghasilkan daya hambat yang besar, terutama saat pesawat akan mendarat dan pada saat akan lepas landas. Sehingga ini akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan penumpang. Sebaliknya, delta wing justru lebih sering diaplikasi di pesawat militer.
pesawat macam Avro Vulcan, Eurofighter Typhoon, keluarga Dassault Mirage, Rafale, Sub Gripen, hingga pesawat tempur buatan Cina macam Chengdu J7, J10, sampai J20 sukses dikembangkan dengan sayap jenis ini. Delta Wing memang dianggap paling efisien untuk penerbangan subsonik, supersonik, dan transsonik. Sebab, sayap Delta mampu meningkatkan kemampuan manuver dari pesawat. Dengan penampakan sayap yang lebih luas dari sayap lainnya, Delta Wing juga memampukan pesawat menggendong lebih banyak bahan bakar. Oh iya, perlu kawan sekalian ingat nih, sebenarnya masih banyak lagi jenis konfigurasi pesawat di industri penerbangan. Namun, 5 jenis sayap yang sudah kita bahas itu adalah jenis sayap yang paling umum ditemui. Sekian dulu ulasan angkasa kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. See you! Bye!